Assalamualaikum, nama saya Nadia Angelina Putri dari kelas 8C, nomor absen 17. Hari ini saya akan membuat vlog getaran dan bunyi. Dengan tujuan memahami proses terjadinya bunyi dan mengobservasi sumber-sumber bunyi. Dengan alat dan bahan, batang tenggorokan, jari jemari, karet gelang, dan penggaris mistar plastik yang keras. Prosedur kerja. Yang pertama, saya akan berbicara sambil memegang batang tenggorokan saya menggunakan jari jemari saya. Halo, nama saya Nadia Angelina. Yang kedua, saya akan mengikat karet gelang pada gagang pintu. Lalu saya akan merentangkannya panjang mencapai 10 cm. Kemudian saya akan memetik karet gelang tersebut. Dan saya akan mengulangi kegiatan tersebut dengan merentangkan panjang karet gelang sepanjang-panjangnya. Yang ketiga, saya akan menekan mistar pada tepi meja dengan bagian mistar bebas 25 cm. Lalu tekanlah mistar tersebut. Dan ulangi kegiatan tersebut dengan memperpendek bagian mistar bebas sekira-kira 15 cm. Analisanya adalah yang pertama, saya akan merasakan getaran pada jari jemari saya. Yang kedua adalah saat karet gelang sepanjang 10 cm, maka frekuensinya pun lebih tinggi, sehingga bunyi yang dihasilkan pun semakin besar. Sedangkan saat karet gelang direntangkan sepanjang-panjangnya, maka frekuensinya pun semakin rendah, sehingga bunyi yang dihasilkan pun semakin kecil. Yang ketiga adalah pada saat kita menekan mistar sepanjang 25 cm, maka frekuensinya pun akan semakin rendah, sehingga bunyi yang dihasilkan pun semakin kecil. Pada saat kita menekan mistar sepanjang 15 cm, maka frekuensinya pun semakin tinggi, sehingga bunyi yang dihasilkan pun semakin besar. Kesimpulannya, yang pertama, benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya. Yang kedua, bunyi dapat ditimbulkan dari getaran. Yang ketiga, panjang mistar dan karet gelang mempengaruhi frekuensi dan periodenya. Semakin panjang benda tersebut, maka periodenya semakin tinggi dan frekuensinya semakin rendah. Semakin pendek benda tersebut, maka frekuensinya pun semakin tinggi dan periodenya semakin rendah. Sekarang saya akan menjawab 3 soal berikut. Pertanyaan yang pertama, manusia tidak dapat mendengar bunyi yang dapat didengarkan oleh kelelawar dan jangkrik karena manusia termasuk audiosonik, yaitu bisa mendengar 20 Hz hingga 20.000 Hz. Sedangkan kelelawar termasuk ke dalam ultrasonik, sehingga ia bisa mendengar lebih dari 20.000 Hz. Dan jangkrik termasuk ke dalam infrasonik, sehingga ia dapat mendengar kurang dari 20 Hz. Pertanyaan nomor 2. Pada malam hari, bunyi terdengar lebih jelas daripada pada siang hari. Karena pada malam hari, gelombang bunyi dipantulkan ke arah yang lebih rendah karena suhu permukaan bumi lebih hangat dibandingkan suhu bagian atasnya. Pada siang hari, gelombang bunyi dibiaskan ke arah udara yang lebih panas ke arah atasnya karena suhu di permukaan bumi lebih dingin dibandingkan dengan udara bagian atasnya. Karena kecepatan bunyi di udara dipengaruhi oleh temperatur atau suhu udara. Pertanyaan nomor 3. Diketahui cepat rambat 1400 meter per second. Waktu tempuh A 4,0 second. Waktu tempuh B 6,5 second. Yang ditanya, jarak dasar laut A dan B berapa beda kedalamannya? Jawabnya, kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus di sini. S sama dengan V dikali T dibagi 2. Maka jarak tempuh A sama dengan 2.800 dan jarak tempuh B sama dengan 4.550. Sehingga jarak dasar laut A dan B berbeda kedalamannya 1.750. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.